Warta Jemaat Minggu 8 Desember 2024. Selamat datang dan selamat ibadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat atau kontak person Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan setiap hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 19 WIB. Penyelenggara Ibu Natalia Lumban Batu, tempatnya di gereja, yang dipimpin oleh Penatua Yosafat Pehanario, liturgosnya Ibu Lamro Simanulang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian akhir tahun akan diselenggarakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 19 WIB. Setelah kebaktian akan diadakan acara kebersamaan anggota jemaat dan simpatisan berupa tukar kado minimal Rp15.000. Pengumpulan kado dimulai tanggal 22 sampai 29 Desember 2024. Penanggung jawabnya atau VAC-nya Ibu Epi Sihombing sebagai seksi acara. Persiapan kebaktian Natal akan mengadakan gladi kotor kebaktian Natal pertama Selasa 10 Desember 2024 pukul 18 WIB. Gladi kotor kebaktian Natal kedua Rabu 11 Desember 2024 pukul 18 WIB. Dan gladi bersih kebaktian Natal pertama Selasa 17 Desember 2024 pukul 18 WIB. Gladi bersih kebaktian Natal kedua Rabu 18 Desember 2024 pukul 18 WIB. Kebaktian emeritasi pendeta, Majelis Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi pendeta Welmince Naomi yang dilaksanakan pada hari Senin 9 Desember 2024 waktu pukul 18.30 WIB sampai selesai. Ya, selanjutnya tempatnya di GKI Cibunut, Jalan Vandeventer nomor 11 Bandung. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kebaktian peneguhan pendeta tugas khusus Sinode GKI dan pengutusan sebagai tenaga utusan gerejawi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam diri Pendeta Darwin Darmawan akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 14 WIB. Tempat atau lokasinya GKI Samanhudi, Jalan Samanhudi nomor 28 Jakarta Pusat. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anggaran dan persembahan Natal 2024. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan, Majelis Jemaat GKI Pamanukan akan menyelenggarakan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk anggaran Natal 2024 ditentukan sebesar Rp16 juta. Persembahan yang masuk Rp4.805.000. Masih ada kekurangan Rp11.195.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Natal di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut.
Persembahan umat selama 1 minggu atau 1 pekan boleh dilihat di warta. Mana sih? Baiklah Bapak Ibu, kita puji Tuhan. Kita akan menyalakan lilin Advent kedua. Lilin ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia berdosa dan rapuh, sehingga kita membutuhkan damai-Nya. Inilah berita pertobatan bagi kita. Aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Baiklah, kita puji Tuhan dari NKB 113 bait pertama dan kedua dan ketiga. Datanglah ya Tuhan. Berjaga-jagalah, sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan, kami menantikan. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari NKB 50, bait yang pertama sampai yang ketiga, Fajar yang baru sudah rekah. Datang di dunia.
datang di dunia, damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan saudari. Dan beserta saudara juga. Aku bercermin melihat wajahku. Apa yang kulihat? Orang berdosa yang tidak layak, bahkan hina. Bagaimana tidak? Aku mengaku dosa, tapi melanggarnya juga. Aku menangis memohon ampun, tapi tindakanku jauh dari hidup yang benar. Kata orang, engkau pengasih dan penyayang. Masih layakkah aku menanti kedatanganmu? Dalam hancurku, aku memohon. Umat yang terkasih, mari kita merenungkan pernyataan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Di hadapan sesama kami dapat menyembunyikan dosa, tetapi di hadapan-Mu semua tersingkap. Dosa yang kami lakukan seringkali membuat kami jauh dari hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami yang kadang menjauh dari melakukan dosa. Kami ingin kembali kepada pelukan-Mu. Kami bertekad meninggalkan nafsu duniawi dan menyongsong kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan-Mu. Amin.
umat kami untuk berdiri. Umat terkasih, karena kesetiaannya kita memperoleh cinta kasih-Nya. Hanya dengan anugerah-Nya setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat mendapat pengampunan. Seperti yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya dan seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab di setiap langkah perjalanan kehidupan kami, Engkau setia memelihara dan juga menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kini kami akan membaca dan merenungkan kitab suci. Oh Tuhan Allah kami, berikanlah kami karunia untuk menginginkan-Mu dengan seluruh hati kami, sehingga dengan menginginkan-Mu kami dapat mencari dan menemukan-Mu. Dan dengan menemukan-Mu kami dapat mencintai-Mu. Dan dengan mencintai-Mu kami dapat membenci hal-hal yang telah menjauhkan kami daripada-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Maliaki 3 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi bacaan pertama diambil dari Maliaki 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Lukas 1 ayat 68 hingga 79 secara berbalasan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Dia tumbuhkan tanduk keselamatan dalam turunan Daud bagi kita semua, seperti sudah difirmankan Tuhan sejak dahulu oleh mulut para nabi. Telah lepaskan kita
kita dari musuh, dari semua orang yang membenci kita, untuk tunjukkan rahmat-Nya ke leluhur dan mengingatkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Untuk ingatkan supaya Ia berikan kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Dia yang memberikan dunia supaya kita lepas dari tangan musuh, Supaya kita dapat beribadah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, supaya kita dapat beribadah seumur hidup tanpa ada rasa takut. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. wahai Engkau anakku terkasih, Engkau akan sebut lebih maha tinggi, karena Kau jalan dahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. untuk memberi kepada umat-Nya suatu pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Dengan rahmat-Nya Ia lawat umat-Nya. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya.
membawa kelepasan baginya. Bacaan kedua menurut Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Aku meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah terbiasa mendengar istilah persiapan, ya, persiapan. Mulai dari persiapan nikah, persiapan melahirkan, persiapan apa lagi? Persiapan lahiran, persiapan menikah, persiapan apa?
persiapan ujian, ya, persiapan pergi keluar kota, hingga persiapan Natal. Persiapan adalah segala hal yang kita lakukan menjelang berlangsungnya sesuatu peristiwa atau kegiatan. Meskipun yang namanya persiapan itu bukan kegiatan atau peristiwa utama, tetapi persiapan ini memiliki peranan yang tidak kalah penting dari kegiatan atau peristiwa tersebut. Sebab persiapan yang dilakukan turut menentukan kesuksesan dari kegiatan utama tersebut. Misalkan saja ketika kurang lebih 23 hari lagi kita akan merayakan masa Natal sebagai kegiatan utama. Sudah sejak bulan lalu kita mempersiapkan diri, ya, dengan membentuk panitia, ya, membuat rancangan anggaran, komisi si acara, siku dekorasi, si konsumsi, dan seterusnya. Anak-anak sudah mulai mempersiapkan diri dengan latihan nyanyi atau nari. Remaja kita juga sudah mulai persiapan nyanyi. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, ya, pohon Natal di depan ini yang menghias itu juga dari teman-teman remaja, ya. Terima kasih teman-teman remaja. Dan ada banyak hal yang mungkin sudah kita persiapkan menjelang masa Natal ini. Harapannya semakin kita mempersiapkan masa raya Natal dengan baik, dengan matang, maka semakin baik juga kita dalam menyambut masa raya Natal nanti. Ya. Bayangkan kalau kita persiapannya itu H-2 atau hari H saat perayaan Natal, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Selain acaranya bisa berantakan, bisa-bisa Natal nanti nggak ada konsumsi, ya. Kan repot, Natalan nggak ada konsumsi. Ya. Kalau kita mau mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum sebuah kegiatan acara dilakukan, maka sikap demikianlah yang juga seharusnya kita lakukan di masa Advent ini. Masa di mana kita menanti kedatangan Tuhan. Sebab hal itulah juga yang menjadi seruan Yohanes Pembaptis di dalam bacaan kita hari ini. Yohanes Pembaptis selain membaptis, ya, namanya saja sudah Yohanes Pembaptis, selain membaptis, tugas dari Yohanes Pembaptis adalah juga untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Kehadirannya bukan spontan, tiba-tiba, tetapi kehadirannya sudah dipersiapkan, sudah dinubuatkan bahkan 900.000 tahun sebelum kelahirannya, yaitu tepatnya di zaman Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi kita, bagi Allah kita. Bahkan 500 tahun setelah nubuatan Yesaya muncul, Nabi Maleaki juga mengatakan hal yang sama. Ya, Nabi Maleaki mempertegas nubuatan dari kitab Yesaya. Di dalam nubuatannya dia berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya. Meskipun Yesaya dan juga Maleaki ini ada dalam zaman yang berbeda, 500 tahun jaraknya, tetapi pesannya itu tetap sama. Mereka ingin menyampaikan tentang kedatangan Tuhan. Dan umat diminta untuk merespon, dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Pertanyaannya kemudian adalah, lalu bagaimana cara umat mempersiapkan diri? Bagaimana cara umat untuk menyambut kedatangannya? Apa yang harus dilakukan?
Kepada para penduduk di daerah Yordan, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kata pertobatan yang dipakai adalah metanoia, yang diartikan sebagai perubahan cara pikir atau sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Perubahan. Dengan demikian seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat mengandung arti bahwa bertobat bukan hanya sekadar sebuah kesadaran atau penyesalan akan dosa, tetapi ada pembalikan, ada perubahan arah perubahan arah hati, perubahan pikiran, dan juga perubahan sikap hidup. Berbalik berarti meninggalkan sesuatu dan kemudian mengarahkan seluruh hati dan pikirannya kepada Tuhan. Kalau demikian, lalu pertanyaan yang juga mendasar adalah mengapa orang berdosa harus bertobat? Ya. Dipaksa istri, Pak. Disuruh orang tua, Pak. Disuruh anak, Pak. Karena kapok, Pak, jadi bertobat. Atau karena saya takut, Pak, nanti kalau saya mati atau Tuhan itu datang, saya kena siksa neraka, Pak. Makanya saya bertobat. Apakah dasar pertobatan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis ini? Tentu bukan. Dasar dari sebuah pertobatan seharusnya seperti apa yang menjadi seruan Yohanes Pembaptis tadi. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni dosamu. Allah yang mau mengampuni dosa manusia berarti Allah yang ingin menunjukkan cinta, Allah yang ingin menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang berdosa. Dan Allah yang mau menyelamatkan orang berdosa. Rasul Paulus di dalam surat Roma ayat 5 pasal 5 ayat 20 mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya kita bisa memaknai demikian. Seberapa besar dosa yang telah kita perbuat, dan sebesar itulah juga pengampunan dari Allah. Seberapa besar, seberapa banyak kejahatan yang telah diperbuat manusia, maka sebesar itulah juga Allah mencintainya. Dengan demikian, dasar dari sebuah pertobatan seharusnya bukan karena sebuah paksaan atau ketakutan hukuman, tetapi sebuah tanda syukur bahwa orang berdosa telah beroleh kasih karunia pengampunan dari Allah. Jadi, berita pertobatan itu adalah berita sukacita atau justru berita kesedihan? Kalau sebanyak apapun kejahatan kita, sebesar itulah juga Allah mengasihi kita, mengampuni kita. Maka seharusnya seruan pertobatan ini adalah seruan sukacita, kabar gembira bagi orang yang berdosa. Tetapi jangan juga hal itu dipakai untuk menjadi dasar kita untuk terus berbuat jahat, berbuat dosa atau menormalisasi kejahatan. Toh nanti akan diampuni, ya, tinggal bertobat lagi aja. Gitu kok repot. Ya. Pertobatan itu maka hanya menjadi pertobatan yang sementara. Orang zaman now menyebutnya dengan pertobatan tobat sambel. Ya. Tobat sambel. Lu apa tobat sambel itu? Ya. Orang bisa mengatakan, aku mau tobat makan sambel karena kapok nih, kepedesan, perutnya jadi sakit. Ya. Namun setelah gak kepedesan, setelah perutnya gak sakit lagi, ia kembali makan sambal lagi. Sakit lagi,
nggak makan lagi, sakit lagi, nggak makan lagi, dan seterusnya. Pertobatan tidak sama dengan kapok. Pertobatan juga seharusnya bukan untuk sementara, tetapi menyeluruh, terus menerus, diperbaharui. Sebab itulah juga yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 1 ayat 10 sampai 11. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercecat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Artinya pertobatan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, terus menerus, semakin berhikmat dan bijaksana dalam pengetahuan yang benar, dalam memilih apa yang baik, yang tidak baik, dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa Advent adalah masa kita menanti dan mempersiapkan diri kedatangan Tuhan sebagai persiapan, sebagai peristiwa utamanya. Meskipun namanya persiapan itu bukan kegiatan atau peristiwa utama, tetapi mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan juga tidak kalah penting dari hari Tuhan itu sendiri. Semakin kita mempersiapkan diri dengan baik kedatangan Tuhan itu, maka semakin siap kitalah untuk menyambut kedatangan Tuhan ketika tiba-tiba waktu itu datang. Hanya pertanyaan bagi kita adalah, siapkah kita menantikan kedatangannya? Sudah siapkah kita menanti kedatangannya? Jika belum, tentu tidak ada kata terlambat untuk mulai mempersiapkan diri. Caranya, mari kita bertobat dan mulai berbenah diri. Tentu bukan dengan pertobatan sambel, atau pertobatan yang didasarkan karena paksaan istri, karena paksaan anak, atau karena kapok, atau juga bukan karena rasa takut akan hukuman, melainkan karena kasih Allah. Pertobatan sejati bukan hanya mengatakan, oh Tuhan, aku menyesal akan dosa-dosaku, terus makan sambal lagi, melainkan, oh Tuhanku, karena Engkau sungguh mencintaiku, maka aku akan mencintaimu dengan seluruh hatiku, seluruh jiwaku, dan seluruh kekuatanku. Buahnya, aku akan mengubah jalan pikiranku, hatiku, dan sikapku seturut kehendak-Mu sampai kedatangan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adhara Maria, yang bisa sengsara, dibawa pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami renungkan pada saat ini. Kami sungguh menyadari akan keberdosaan kami di hadapan-Mu, akan kerapuhan dan juga kelemahan kami di depan-Mu. Namun melalui seruan Yohanes Pembaptis, kami menyadari bahwa di tengah segala keberdosaan itu selalu ada cinta dan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu ajarlah kami untuk mau mengalami kasih dan cinta itu dengan pertobatan yang kami lakukan. Pertobatan yang bukan hanya pertobatan sambel, atau karena dipaksa, atau karena takut hukuman, melainkan kesadaran karena kami beroleh cinta. Maka kami mau mencintai Tuhan, kami mau mengubah kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi saudara-saudara kami di beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan, kami mulai menyadari bahwa ternyata sebagai manusia kami ini sangat terbatas, kami ini lemah. Maka di tengah bencana alam yang melanda saudara-saudara kami ini, di sanalah kami tetap dapat merasakan kekuatan dan juga penyertaan Tuhan. Di sanalah juga kami boleh merasakan penghiburan dari Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang barangkali kehilangan anggota keluarganya. Penyertaan dan penghiburan Tuhan itu nyata melalui keluarga, melalui para donatur, atau juga melalui para tim SAR yang juga membantu dalam proses penyelamatan ini. Itulah yang sungguh kami pahami dan yakini bahwa di dalam masa pemulihannya juga Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga semua dapat kembali seperti sedia kala. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Pamanukan ini, khususnya ketika kami mulai mempersiapkan diri dalam mempersiapkan masa raya Natal. Tuhan, ajarlah kami untuk bukan hanya mempersiapkan pernak-pernik, mempersiapkan segala sesuatu yang ada di luar diri kami, tapi ajarlah kami untuk pertama-tama mempersiapkan hati kami masing-masing, supaya kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, merayakan kehadiran Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Kami berdoa bagi saudara David Sinaga, Bapak Ojakma Lumban Batu, Ibu Analisa Ginting, Ibu Natalia Lumban Batu, Bapak Jimmy Situmorang, Ibu Diah, Bapak Manju Sinaga, Ibu Hana Maria, Ibu Lilis Wahyuningsih, Saudari Shalom Anastasia, Saudari Natasia Olivia, Saudari Devi Natalia, Saudara Nathanael Putra, Bapak Denny Salim, Ibu Meli Kristiani, Ibu Oi Giok Eng, atau seluruh anggota jemaat yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang terus tambahkan mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semakin hari, semakin tahun
mereka semakin dapat menemukan kehendak Tuhan bagi mereka. Biarlah dengan bertambahnya hikmat dan kebijaksanaan juga, mereka semakin dapat memikul tanggung jawab yang semakin besar, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Walanda, Mas Tri, Daniel Siahaan, Ibu Yuliana, anak cucu Yoel, Ibu Sundari, Ibu Yuliati IA, dan seluruh anggota jemaat yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarlah di tengah segala kelemahan dan rasa sakit yang mereka alami, mereka boleh terus merasakan kemurahan dan juga pemulihan yang dari Allah. Itulah yang kami yakini ketika mereka terus mengusahakan apa yang baik melalui obat-obatan, melalui minuman, melalui istirahat, ataupun juga melalui segala terapi pengobatan medis yang dilakukan. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk berjumpa kembali dengan mereka dengan keadaan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, tentu ada banyak hal yang menjadi seruan permohonan kami pada saat ini. Namun biarlah di tengah segala pergumulan yang kami pergumulkan ini, kami terus memohon kekuatan dan juga penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi segala pergumulan itu bersama dengan Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman-Nya yang ditulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita puji Tuhan dari KJ 450 bait 1, 3, dan 4. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur. Dalam Kristus bergema pun senang dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah adaku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa buat hari yang berbahagia ini Tuhan. Tuhan masih melimpahkan kami berkat, melimpahkan kami Tuhan dengan cinta kasih-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami merasakan tangan Tuhan selalu menjamah dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, Allah Sang Sumber Berkat. Engkau selalu hadir dan memelihara kami, tiada henti. Dalam titik nadir sekalipun Engkau tetap merengkuh kami melalui kehadiran sesama. Oleh karena itu kami ingin merespon berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, nantikanlah Dia dengan menghidupi firman-Nya. Dunia tak berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencekam, orang tak peduli pada sesama. Damailah hidup di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditenteramkan. Berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Damailah hidup di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai
bisa diterapkan. Dulu saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri baik yang tak parentah. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditenteramkan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditenteramkan. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan marilah kita sambut berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, menyertai kita dalam jalan yang baru. Kiranya cinta kasih Kristus, Sang Raja Damai, memulihkan dan menuntun dalam ziarah hidup kita. Kiranya penyertaan Roh Kudus, Sang Penolong, memampukan kita hidup sebagai ciptaan baru. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.